kum. Bab wujubir riwayah anis siqat wa tarkil kazzabin. Bab wajibnya meriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya dan meninggalkan orang-orang yang berdusta. Wa tahdzir 'anil kizbi 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mempertakutkan dari berbohong atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, dan ketahui olehmu, waffaqakallahu ta'ala, mudah-mudahan memberi taufik akan engkau oleh Allah ta'ala, annal wajiba ala kulli ahadin, bahwasanya yang wajib atas setiap seseorang, arafat tamyiza, yang mengetahui perbedaan, baina sahihir riwayat wa saqimiha, antara yang sah riwayat dan yang sakitnya, yang batalnya. Wasiqatin naqilin laha, dan antara orang-orang nang terpercaya daripada nang menukil atau meriwayatkan laha bagi riwayat-riwayat. Kau membedakan minal muttahamin, dari orang-orang nang tertuduh. Tentunya orang ini orang nang alim, muhaddis, karena nang kawal membedakan nang sahih dan tidak sahih, yang siqah dan yang tidak siqah, itu muhaddis. Maka wajib bagi dia an la yarwiya minha, bahwa ia tidak meriwayatkan daripada riwayat-riwayat illa ma'arafa sihhata makharijihi, kecuali riwayat-riwayat yang ia mengetahui kesahihan asal muasalnya, makhrajnya. Apa ini? Was sutarah fi nakilihi, ya, sitara. Nah, dan yang tertutup pada penukil-penukilnya, artinya nang mastur nang kada diketahui, jangan diriwayatkan kada jelas. Wa an yattaqiya minha ma kana minha, dan hendaklah ia menjauh daripadanya riwayat-riwayat nang kada jelas, apalagi nang kada sahih, maka minha an ahli tuhami wal mu'anidin, dari orang-orang yang ahli dalam tuduhan-tuduhan dan orang-orang yang menentang, min ahli bid'ah, daripada orang-orang ahli bid'ah. Jadi bilanya ada perawi hadis ternyata riwayatnya dia itu ahli bid'ah, kada ahlu sunnah wal jamaah, atau tidak diketahui apakah dia itu siqah atau kada, maka hendaklah ia menjaga daripada meriwayatkan dari orang-orang itu, kalau dia adalah orang nang arafat tamyiza, mengetahui perbedaan. Mun kita kada tahu, boleh aja meriwayatkan. Jadi nang tahu jelas ini lain hadis, jangan disambat hadis. Ini apa ngarannya itu, hadis maudhu, ya. Maudhu itu artinya karangan lain dari Nabi, kada boleh diriwayatkan. Dipadahkan ini hadis Nabi, kada boleh. Jadi ada hadis
nang meriwayatkan ini penjual harisah. Harisah itu makanan gandum campur kambing diulah jadi satu, itu harisah ngarannya. Lalu kemudian karena inya berjual harisah, lalu dia mengatakan ada hadis Nabi yang mengatakan al harisatu tuqawwiz zuhra. Harisah itu menguatkan punggung. Maka ujar ulama-ulama hadis, dan itu disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu hadis adalah bukan hadis, itu karangan. Jadi yang madahkan itu hadis kada lain. Kada boleh kita padahkan hadis. Ya boleh dipadahkan ini kata-kata ulama barangkali, kalau memang ulama nang membandirnya, atau misalnya ini hanya sebuah kata-kata saja. Pahamlah, ada boleh diriwayatkan sebagai hadis. Nah, apalagi yo banyak kayak itu ada kitab khusus karena ngarannya al-maudu'at, kitab-kitab hadis maudhu, kitab hadis-hadis nang maudhu hadis-hadis karangan. Ya bukan hadis, tapi takutnya disangka hadis, ada kitabnya khusus. Nah, bagi orang yang hendak belajar hadis atau muhaddis itu wajib tahunya, mengetahuinya ini maudhu'at banyak benar. Kemudian ada lagi ad-dhaif, nah khusus hadis-hadis dhaif. Kalau nang hadis sahih kan jelas-jelas sudah sahih Bukhari, sahih Muslim, kemudian dan lain-lain ada. Jadi kitab-kitab hadis itu bermacam-macam. Ada al-jami'us sahih, artinya nang mengumpulkan nang sahih-sahih aja. Ada sunan, ada musnad, ada musannaf, ada mustadrak. Mustadrak itu yang disusulkan dari sebuah kitab, seperti Mustadrak As-Sahihain. Artinya nang kada terbuat dalam dua kitab Bukhari Muslim, ada dalam Mustadrak, tapi juga riwayat Bukhari Muslim, tapi kada terbuat dalam kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim, ngarannya Mustadrak. Ada lagi apa yo? Itu istilah-istilah ngaran kitab-kitab hadis, istilah-istilah daripada ngaran-ngaran kitab-kitab hadis. Ada musnad, musnad Ibnu Ahmad ibn Hanbal, musnad fulan banyak. Kemudian ada lagi musannaf seperti musannaf Abdul Razzaq As-San'ani. Kemudian ada lagi ngarannya sahih, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Ada lagi apa lagi? Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Lain sunan ampel itu lain maknanya sunan. Artinya kitab yang mengumpulkan sunnah. Musnad, kitab yang meriwayatkan hadis yang bersambung sanadnya kepada Nabi. Kemudian musannaf, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang memang disusun oleh pengarangnya. Biasanya riwayat sendiri riwayat dia sendiri. Musannaf Abdul Razak artinya riwayat Imam Abdul Razak As-San'ani sampai kepada Nabi SAW dan lain-lain. Itu sudah ada semuanya ketentuan-ketentuannya. Apakah pasti sahih? Tidak. Apakah bisa dhaif? Iya. Makanya belajar ilmu hadis itu ada kitabnya khusus, ilmu khusus namanya ilmu mustalahul hadis atau mustalahu ahlil asar dan lain-lain, atau usulul hadis. Jadi hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Kemudian kita terbagi lagi, ada yang musnad, ada yang mu'allaq, kemudian terbagi lagi ada yang marfu', ada yang maqtu', ada yang mauquf, kemudian terbagi lagi ada yang macam-macam.
Itu ada dalam ilmu mustalahul hadis. Walaupun ilmu itu itu hanya untuk meneliti kitab-kitab hadis, bukan meneliti perawi-perawinya lagi, karena perawi-perawinya wah ini sulit didapatkan yang betul-betul dia itu mencakup atau memenuhi 5 syarat, yaitu al-adalah, kemudian as-sidik, kemudian apalagi adalatun sidkun, kemudian ittisalus sanad, kemudian salamatuhu minal illah fil matni wal sanadi, kemudian salamatuhu minal apa lagi? Minasyudzuz, syadz. Jadi ada illah, ada syadz. Salamatuhu minal illah, salamatuhu minasyadz. Nah, itu semuanya ada dalam ilmu hadis. Jadi seorang perawi hadis itu berdusta sekali aja, biar berdustanya lawan binatang, kada berdusta lawan manusia, langsung ditulis, dicoret, berarti ini kadzab, pendusta. Jadi bilanya ada perawi hadis kur jadi lawan ayam, padahal kada ada bisi baras, berarti kan mendustai ayam, kadzab, dia pembohong, kada diterima lagi hadisnya. Nah itu karena berartinya pembohong, membunguli ayam. Ya kalau apalagi membunguli manusia, membunguli ayam aja kada boleh. Nah itu. Kemudian apabila dia melakukan sesuatu yang makruh saja, yang sorry makruhnya, jelas makruhnya, tidak diterima karena tidak dianggap adlun. Adlun itu apa? Adlun itu kalau dalam perawi hadis tidak boleh melakukan yang makruh, apalagi yang haram. Jadi tidak boleh melakukan dosa besar, kemudian tidak terus-menerus melakukan dosa kecil dan lain sebagainya. Jadi ada adlur riwayah, ada adlur syahadah, itu beda. Kalau adlur riwayah di hadis, kalau adlur syahadah di fiqih. Kemudian sanadnya harus bersambung, artinya bujur-bujur inya berdapat lawan gurunya, gurunya berdapat lawan gurunya, gurunya berdapat lawan gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Memang berdapat, namanya ittisalus sanad, kada terputus. Dan lain-lain itu dibahas dalam ilmu mustalahil hadis. Jadi kalau kita baca kitab, misalnya kan fihi nakarah, berarti ada mungkar. Mungkar itu apa? Berarti inya riwayatnya berbeda dengan yang sahih, yang masyhur, maka berarti mungkar lah iya. Yang masyhur misalnya innamal a'malu binniyat, sekali ini menurutkan kada riwayatnya ternyata kada pakai innama, misalnya al amalu binniyat, misalkan ini misal saja ya, walaupun dalam hal ini hadis innamal a'malu binniyat itu sahih, semuanya sahih. Jadi tatkala terjadi perbedaan, maka berarti ini mungkar, yang kuat itu masyhur. Dan lain-lain itu sekedar gambaran tentang ilmu hadis. Kemudian ada lagi ghorobah. Ghorobah itu artinya asing. Itu kurang lebih dengan nakarah tadi, tapi lebih kuat lagi. Kemudian ada syadz. Syadz itu artinya sama, berbeda juga. Kemudian ada illah. Illah itu seumpama perawinya itu cacatnya itu karena berdusta tadi, diperkirakan berdusta, atau dia fasik, melakukan dosa besar, atau dan lain sebagainya. Atau ternyata sanadnya itu putus, atau misalnya matannya itu kurang. Matan itu artinya hadisnya, sanadnya itu artinya dari guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadalilu dan dalil ala anna alladzi qulna min hadza huwa lazim, bahwasanya yang kami katakan daripada hal ini itulah yang seharusnya, duna ma khalafahu, bukan yang
berbeda dengannya. Dalilnya apa? Qaulullah jalla dzikruhu, firman Allah taala yang agung penyebutannya. Apa itu firman Allah taala? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jikalau datang kepada kalian fasikun, orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang melakukan dosa besar itu fasik. Atau orang yang selalu berbohong itu fasik. Iya kah? Nah, atau orang yang tidak memperhatikan dengan muru'ah itu fasik. Ternyata ada orang fasik apabila datang kepada kalian binabain dengan satu berita, fatabayyanu, salidiki, tabayyanu, selidiki, cari keterangan. Dikhawatirkan antusibu kauman, bahwa engkau menuduh suatu kaum. Tuduhan dikhawatirkan kalau engkau meempati pandiran orang yang fasik tadi, akhirnya engkau menuduh, menyalahkan, membenci suatu kaum bijahalatin dengan kebodohan. Artinya kada yakin si anu itu sekalinya lah menggawi anu akhirnya kita menuduh orang itu menggawi itu, padahal yang membawa ini orang fasik. Maka selidiki dulu, kalau pina ternyata salah, ternyata kada bujur tuduhan itu maksudnya bijalatin, fatusbihu, maka menjadilah kalian ala ma fa'altum, atas apa-apa yang kalian perbuat, nadimin, menyesal. Harus sekali seorang salah jar gara-gara pandiran si anu aja. Makanya banyak ada orang bepandir, misalnya di dalamnya ada ghibah, tutup telingamu. Bilanya di bepandir mencela orang lain, tutup telingamu. Kada penting nyawa tahulon itu, sebab engkau akan berubah hatimu yang tadinya husnuzon jadi suudzon. Diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah keluar dari rumah dan taunya ada seseorang mengadukan orang lain kepada Nabi. Si anu itu begini, si anu itu begini. Nabi mengatakan, badiya mikam, jangan berpandir. Inni uhibbu an akhruja khaliyal bal, aku senang keluar dari rumah ini dalam keadaan hatiku bersih. Kada ketujuan orang, kada benci lawan orang, kada suudzon orang. Biarkan hatiku seperti itu, jangan dipengaruhi dengan. Padahal Nabi tidak mungkin terpengaruh, tapi Nabi itu memberi nasihat. Artinya jangan engkau berpandir beradu-adu masalah orang lain, apalagi yang negatif, yang kada baik. Yang kedua, bilnya ada orang beradu-adu, jangan dengarakan. Jangan dengarakan. Iyalah ya, bujuran kajar. Kada tahu seorang jar maginnya itu ngarannya sama mahabu-habuinya. Iya kalah. Jadi nang bepandir itu bahapal nang mendengarkan bahapal maginnya. Orang bilangnya ada nang kayak itu jangan didengarkan. Kalaupun model mendengarkan tapi jangan dimasukkan dalam hati. Kada nyaman juga menyemadahakan inyak kanu. Berarti sudah jangan ada komen. Pahamlah. Begitu pula di medsos. Nah, wah ini kan nang rame medsos. Bilanya ada nang kada bagus, tutup. Jangan dilihati, apalagi komen. Iya kalau atau like, jangan, tutup semuanyaan. Kadusah mau empati. Pertama lain urusan kita, ujar Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang kedua, in ja'akum fasiqun binaba'in. Bagaimana caranya engkau mengetahui itu fasik apa kada? Bilanya kabarnya itu menjelekkan orang Islam, berarti fasik. Biar orang alim membawa kabar fasiknya. Kenapa? Ghibah kan? Sedangkan ghibah ganal dosanya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya Allah, biar pinaharat orangnya soalnya berpandil si anu itu sekalinya fasik. Jadi dengan kabar yang tidak baik saja itu menunjukkan kefasikan. Kalau sedikit lagi orangnya emang rusak.
jelas sudah fasik. Karena apa? Membawa kabar yang kada baik. Makanya bahabar itu nang baik-baik aja. Guru jarlu ada duit nah baik nah kabarnya nih ya kalah. Nang baik-baik aja kabarnya, alhamdulillah guru ajar anu nah bagus, alhamdulillah anu si anu nah bagus. Jadi mun kabar nang kada baik ini lalu karena akhirnya kada baik. Nyatakan beratan itu ada guruku bahari itu lalu ada nang melapor lawan sidin anu guru jar anu si anu sekalinya melanggar menggawi ini. Jadi ujar guru napa anu kenapa engkau membicarakan kejelekan saudaramu? Jadi nang disariki malah nang lapor nang disariki karena apa? Memandir orang. Pertama isyarat jangan engkau memandir orang. Yang kedua jangan kau menyangka guru kada tahu. Guru tahu. Tidak ada satupun yang jatuh daripada paku-paku nang ada di pesantren ini kecuali aku tahu, ujar sidin. Semuanyaan ada ilmunya, persis apapun yang terjadi aku tahu. Guru nang harap kayak itu. Jadi sidin menagur itu orang nang badu-adu tadi pertama memberi pelajaran kepada murid jangan badu-adu nang kada baik. Nang kedua dikira nyawa guru kada tahu kah? Guru tahu, cuma sidin berdiam. Pahamlah. Nah ingatakan tuh jadi membawa laporan tuh nang bagus-bagus saja. Nang baik-baik aja nang kada baik jangan dilaporkan. Selesaikan sendiri, atur sendiri. Ya kalau nah itu. Jadi nyaman kita hidup itu berdapat lawan siapa aja rame, terdapat lawan fulan bin fulan ahlan wa sahlan wa marhaban. Karena apa? Hati kita bersih, tidak pernah benci sama dia, tidak pernah hasut sama dia, tidak pernah sampai kejelekan dia kepadaku. Ada satu orang penyair mengatakan araka tat'ab in wada'ta jami'a ma talqa minal ikhwan fi mizani laulat tasamuhu wattaghadi ma masya fil ardi insanun ila insani walama bada wajhun nahar li fartima yaghsha banil insan min syan'ani. Jadi aku melihat engkau ini uyuh benar kalau misalnya mendengar gawian kawan, gawian teman, terus kau timbang-timbang bujur aja kayaknya ini, kenapa jadinya kayak ini, lapah hidup. Kalau bukan karena saling memaafkan dan saling memaklumi dan saling menyadari bahwasanya fulan bin fulan tidak sempurna, aku pun tidak sempurna. Fulan bin fulan punya kejelekan, aku pun punya kejelekan. Fulan bin fulan ada negatif, ada positif, aku pun juga ada negatif, ada positif. Kalau kada sadar kayak itu, niscaya engkau akan niscaya tidak ada seseorang bertemu dengan kawannya, berkunjung ke rumah temannya karena apa? Saling mencurigai, saling melihat kejelekan. Tapi ternyata apa? Ternyata saling silaturahmi bagus, saling bertemu karena apa? Kita menyampaikan urusan-urusan al-aib karena kullun lahu aib. Masing-masing punya aib. Wala tadhkuranna auratam ri'in fa inna likullin auratun wa likullin alsunu, kata Imam Syafi'i. Jangan engkau menyebut kejelekan orang lain karena masing-masing manusia ada bisi kejelekan dan masing-masing manusia ada bisi muntung. Kau juga mandir mun nyawa mandir orang kan kau mandir nyawa. Mun nyawa misalnya apa namanya itu menjelekkan orang lain pun bisa menjelekkan kamu. Sama, tidak ada yang bisa selamat. Walalah. Jangankan manusia kepada manusia, ujar penyair tadi, jakanya matahari itu tidak memaklumi dan memaafkan kesalahan manusia, niscaya dia tidak akan terbit menyinari manusia karena banyaknya inya menyaksikan manusia-manusia yang berbuat salah. Tapi ternyata dia memaklumi, ya namanya manusia salah itu biasa, tetap inya terbit padahal sakit hatinya. Sakit hati, matahari ini sakit hati menyinari orang yang maksiat.
aduh maksiat ini nih jar rugi bener aku menyinarinya, aku memberi energi, memberi cahaya, memberi kehangatan dan lain sebagainya, tapi nyata-nyata dipakai untuk maksiat, sakit hati matahari, tapi karena maklum dan tugas dari Allah Ta'ala sudah. Nah itu, nah jadi matahari itu taat dan Allah, jangan kada taat Allah ada hakunnya, bilanya jam sekian terbit, jam sekian tenggelam, ya Allah lah matahari. Kada hakun beparaknya lawan manusia, tapi kada hakun juga jauh karena tugasnya di situ. Mun beparak tabakaran habis, munnya bejauh kedinginan habis, sudah diatur jaraknya lawan Allah Ta'ala. Begitu pula kita hamba dengan Allah, kita dengan Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad ada jarak, jadi beparak benar karena terbakar, bilanya bejauh kedinginan pas nang bagus itu pas, ya Allah. Jadi nang bagus itu pas ada hendak menukar apa, ada duitnya pas, ya Allah. Pas hendak nukar rumah ada duitnya pas, nah itu bagus pas. Jadi hidup tuh nang bagus pas-pasan, hidup tuh nang bagus pas-pasan. Pas hendak tulak haji pas ada duitnya, ya Allah. Pas hendak kawin pas ada orangnya, umpamanya tah mun pas kada kawin juga bungos bener jar harus kada pas kawinannya, kenapa kada pas. Nah itu kena nong tujuh bono itu tuh itu jadi semua ada aturannya, semua Allah Ta'ala nang mengatur segala-galanya supaya kita ingat terus lawan Allah. Napa aja ingat lawan Allah, ya kalau lah wasilahnya Nabi Muhammad SAW atau Nur Muhammad, kan itu orang nang musyahadah nur tadi. Kemudian wa qala jalla sana'uh, dan berfirman yang agung pujian kepada sidin, mimman taradawna minasyuhada, daripada orang-orang yang kalian rela daripada saksi-saksi, artinya nang diperpegangi dan diumpati adalah saksi-saksi yang adil, yang soleh. Wa qala azza wa jalla wa ashhidu zawai adlin minkum, dan jadikanlah saksi dua orang yang adil daripada kalian. Artinya kalau hendak berurusan, hendak ada nang dicatat, ada nang diwasiatakan, menikah, itu hendaklah dua orang nang adlun jadi saksi. Artinya adlun itu apa? Adlun itu tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Dosa ada dua kan, ada nang gonol dan halus. Nang azabnya disebut dalam Al-Quran dan hadis itu dosa gonol. Nang kada disebutkan dalam Al-Quran hadis azabnya itu dosa kecil. Nah, apa nang contohnya? Contohnya nang disebutkan bukan dengan azab, ya seperti zina, la taqulu kana fahsyan wa sabila, kan jelas azabnya itu. Nah, jangan berjudi itu. Nah, nang dosa-dosa kecil seumpama apa? Seumpama dosa kecil, seumpama membuka aurat, ya kan itu dosa kecil. Tapi kalau terus-menerus membuka aurat jadi dosa besar, karena hadis Nabi menyebutkan la kabaira ma'al istighfar wa la saghaira ma'al israr. Kadada dosa ganal kalau minta ampun dihapus sama Allah, kadada dosa kecil kalau terus-menerus artinya jadi ganal. Terus-menerus jadi ganal dosa itu. Fadalla bima dzakarna, maka menunjukkan dengan apa-apa yang kami sebutkan min hadhil ayat, daripada ini ayat, hadhil ayat, anna khabaral fasik, bahwa kabar yang disampaikan oleh orang fasik. Kabar itu napa? Mahwal khabar, dalam ilmu balaghah pandiran itu ada dua, ada khabar, ada insya.
khobar itu mayahtamil sidqa au al-kizba, sedangkan al-insya malayah tamilu dzalik. Jadi kabar itu yang bisa bujur bisa kada, sedangkan kalimat insya yang tidak ada unsur bujur atau kada. Jadi bilanya inya membawakan kabar bisa bujur bisa kada, itu namanya khobar. Apabila inya mengatakan sesuatu tapi itu tidak ada urusan bujur dan kada, itu berarti insya. Contohnya insya apa? Fi'lu amrin, fi'lu nahyin, fi'il amar, fi'il nahi, itu kada ada khobar. Karena apa? Itu perintah. Cangangyung dah ya. Bujurkah kadanya nih? Kada kawa itu. Karena disuruh cangange. Lain di situ tadi ada orang ya, bisa bujur bisa kada. Itu khobar namanya. Kalimah khobariyah, ada kalimah insya'iyah. Jadi khobar itu bisa bujur bisa kada, itu namanya khobar. Kalau pasti bujur ya khobar juga ya. Kalau pasti bujur itu khobar, pasti salah itu khobar juga. Tapi kalau dipercaya, tapi tidak termasuk kizbun. Nah, khobar itu disampaikan oleh seseorang. Apabila benar maka orang itu shodiq, bujur. Apabila salah orang itu kadzib, bohong. Kecuali dia menyampaikan kabar yang pasti salah, maka dia tidak dianggap kadzab. Jelas-jelas salah, mengaradau. Misalnya malam tadi seorang jar ke atas langit itu ke aras jar, sudah jelas-jelas mengaradau. Jangan engkau cap orang ini pembohong. Karena apa? Ini orang mengaradau, menghayal. Lain pembohong, kada perlu percaya lolinya. Nah itu. Jadi bila bisa bujur bisa kada, nah itu bisa dicap ini itu kazibun atau sodikun. Tapi kalau pasti kada bujur, sudah jelas itu apa lain apa namanya yahtamil, tapi pasti kada bujur. Seumpama yang tadi menghayal deh. Kada. Bahwasanya kabarnya orang fasik sakitun jatuh, ghairu makbul tidak diterima. Wa anna syahadata ghairil adli mardudah, dan penyaksian orang yang tidak adil ditolak. Wal khabaru, dan khobar wa in faraka ma'nahu makna syahadah, walaupun berbeda maknanya dengan makna kesaksian, fi ba'dil wujuh, pada sebahagian sudut-sudut, faqat yajtami'ani, kadang-kadang kedua-duanya tak kumpul, yaitu khobar dan syahadah, fi a'dhami ma'anihima, pada kebanyakan makna-makna keduanya. Idh kana khobarul fasik, tatkala ada khobarnya orang fasik, ghairu makbulin, tidak diterima inda ahli ilmi, di sisi orang yang ahli ilmu. Kama anna syahadatahu, sebagaimana penyaksiannya mardudatun, ditolak inda apa ini? Jami'ihim, pada sebahagian mereka. Wa seluruh mereka, inda jami'ihim, pada keseluruhan mereka. Wadallati sunnatu, dan menunjukkan sunnah ala nafyi riwayatil munkar, atas mengingkari riwayatnya orang yang mungkar minal akhbar, ya, riwayatnya orang yang mungkar atau kabar yang diingkari, minal akhbar, daripada kabar-kabar. Kanahwi dalalatil Quran, seumpama dalilnya Al-Quran menjadi petunjuknya Al-Quran ala nafyi khobaril fasik, atas mentiadakan atau tidak menganggap khobarnya orang fasik. Jadi dalam Al-Quran sudah jelas khobarnya orang fasik tidak dianggap. Wa huwal azharul masyhur, dan itu adalah azhar yang masyhur, yang menunjukkan khabar orang fasik tadi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man haddasa anni bihadisin,
yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang mengesahkan tentang aku dengan suatu kisah yang diketahui bahwasanya itu kisah bohong, maka dia termasuk orang nang bohong-bohong. Jadi kita menyampaikannya termasuk bohong juga karena kita tahu itu bohong. Ya Allah, sesuatu yang tidak benar kita mengetahuinya ternyata kita sampaikan, berarti kita termasuk orang yang menyampaikan yang tidak benar. Kada boleh. Nah itu. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Syu'bah anil Hakam an Abdurrahman an Abi Laila an Samurah bin Jundub haun. Wa bilagal haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah aidan qala haddatsana Waqi'un an Syu'bah wa Sufyana an Habibin an Maimun bin Abi Syabib anil Mughirah bin Syu'bah qala. Kedua-duanya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik, bersabda Rasulullah SAW akan hal itu. Sudah kita bahas tentang makna haun ya, sudah kita bahas ya tentang haun, artinya perpindahan sana. Nomor 2, babut tahdzir anil kizbi ala Rasulillah, bab menakutkan daripada berbohong atas nama Rasulullah SAW. Wa bilagal haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Gundar an Syu'bah haun. Wa qala haddatsana Muhammad ibnul Musanna wa ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Mansur an Rib'i bin Jirash. Hiras apa Jirash? Hirash annahu sami'a Aliyan, bahwasanya Sayyidina mendengar Sayyidina Ali radhiyallahu an yakhutub berkhutbah. Qala, ia berkata Sayyidina Ali, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, "Idza takdzibu alai, jangan kalian berbohong atas nama aku, fa innahu man yakdzibu alayya yalijin nar, sesungguhnya orang yang berbohong atas namaku pasti masuk neraka." Wabilgal hadasani Zuhair bin Harb qala hadasana Ismail yakni ibn Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik annahu qala innahu la yamna'uni an uhaddisakum hadisan katsiran. Ujar Sayyidina Anas bin Malik, sesungguhnya mencegah aku bahwa mengesahkan hadis kepada kalian dengan hadis yang banyak. Apa yang mencegah? Anna Rasulullah SAW qol, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ta'ammada alayya kadziban falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa yang bersengaja atasku dengan kebohongan, maka ia menyiapkan tempat duduknya daripada api neraka. Bilgal hadatsana Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari qala hadatsana Abu Awanah an Abi Hasin an Abi Saleh an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka ia menyiapkan tempat duduknya daripada api neraka. Abilagal hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala hadatsana Abi Sa'id bin Ubaid qala hadatsana Ali bin Rabi'ah qala ataitul masjid, aku datang ke masjid, wal Mughirah Amirul Kufah, hal keadaan Mughirah sebagai gubernur di Kufah. Qala, ia berkata, faqala, maka ia berkata, Al-Mughirah. Jadi berkisah nih bahwasanya di masjid itu kan nang bahutbah gubernurnya, bahari gubernur khutbah, wah ini kan bisa bahari gubernur khutbah,
Nah, berkata Mughirah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad, sesungguhnya berbohong atasku tiadalah seperti berbohong atas orang lain. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, maka barang siapa yang berbohong atasku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya daripada api neraka. Wabilagal hadasana Ali bin Hujrin As-Sa'di, qala hadasana Ali bin Mushir. Terus apa lagi? Qala akhbarana Muhammad bin Qais Al-Asadi an Ali bin Rabi'ah Al-Asadi anil Mughirah bin Syu'bah anin Nabi SAW bimislihi, seumpama nang di atas. Walam yadhkur, tapi tidak menyebutkan inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Ada di situnya langsung faman kadzaba alayya, langsung aja nang riwayat nang ini. Babun nahyi anil hadis bi kulli ma sami'a, bab larangan dari mengesahkan dengan semua nang ia dengar. Jadi kada semua nang kita dengar itu boleh kita kesahkan, harus berpintar-pintar kita. Mun mengesahkan ini kira-kira manfaatkah mudharatkah? Ada filter, itu ngarannya nusia berpikir. Mun semunyaan nang inya dengar inya kesahkan, itu ngarannya kaset. Direkam, diputar ya kalau lah. Nah, direkam, diputar. Jadi nusia itu harusnya bisa. Barang siapa yang lepander, maka ketahuilah bahwasanya panderannya itu bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya, tidak mungkin dikembalikan lagi. Ada kawal lagi, takut mati sudah orang, apalagi kaulah dibelitakan, ada kawal lagi. Nah, samalan panderan sudah terpander, kan kawal lagi. Kalau ngalih, biarpun klarifikasi pun tetap pernah berpander kayak ini bahari, walaupun ini sudah mengaku salah dan sebagainya, tetap ya ketahuan orang ini panderannya bahari kayak itu, walaupun dia mengaku salah. Oleh karena itu berpikir-pikir, bilangnya apa pander itu berpikir-pikir. Sayyidina Abu Bakar tuh untal batu. Jadi kenapa wahai Sayyidina Abu Bakar? Jadi dikeluarkan hanya berpander supaya aku tuh berpikir berpander, aku takutan gara-gara ini menyebabkan aku jatuh ke jurang api neraka yang dalam, karena ini yang menyebabkan masuknya orang-orang ke dalam api neraka. Dalam hadis Nabi, wa hal yaqubbun nasa ala manakharihim fi matni jahannam illa hasaidu alsinatihim. Nah, apalagi ujar Nabi yang paling banyak masukkan orang ke dalam neraka jahanam kalau bukan pandiran muntung menyebabkan banyak masuk ke neraka. Lalu aku hati-hati ujar Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu jadi berpandir tuh berpikir dulu, santai. Kemudian apa lagi? Wa bilagal hadatsana Abdullah bin Mu'adz al-Ambari. Sah? Qala hadatsana Abi Haun. Qala hadatsana Muhammad bin Musanna. Qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi. Qala hadatsana Syu'bah an Khubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah SAW kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup bagi seseorang sebagai pembohong bahwa ia memandir dengan semua nang inya dengar. Jadi bilanya ngapa ada dengarnya dipandirkan orang itu pembohong, kadzib ngarannya orang itu. Karena apa? Karena bisa masuk kepada namimah, bisa masuk kepada buhtan, bisa masuk kepada ghibah, macam-macam semuanya didengarnya dipandirnya. Begitu inya mendengar orang menghibah juga inya, begitu mendengar orang berbohong inya menyampaikan bohong juga inya, dan begitu seterusnya. Dosanya banyak. Jadi semuanya nanti didengar itu dipikirkan.
Talingnya tuh nah kanan kiri, artinya supaya betul-betul memperhatikan nang di kanan maupun di kiri. Di tengah-tengahnya utak, pikirakan di utak. Mbak itu hanya turun ke muntung bilanya perlu, menyakada biar ya sudah simpan nih. Jangan semuanya nyari pander. Nah itu. Wa bilagal haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Ali bin Hafs qala haddatsana Syu'bah an Hubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli dzalik. Wa bilagal haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Hushaimun an Sulaiman At-Taimi an Abi Usman An-Nahdi qala qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bihasbil mar'i minal kadhib an yuhaddis bikulli ma sami'. Cukup seseorang daripada kebohongan bahwa ia memandir dengan apa nang inya dangar. Wabilagal haddatsani Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarah qala akhbarana Ibnu Wahbin qala li Malik i'lam annahu laisa yaslam rajulun laisa apa nih yaslam ka yuslim kah? Hah? Yaslamu tiadalah selamat kalau yaslamu, kalau yuslimu berarti kada Islam. Tiadalah selamat seseorang haddasa bikulli ma sami' yang dia memandir dengan apa yang ia dengar. Wala yakunu imaman, kada mungkin jadi pemimpin abada wa huwa yuhaddis bikulli ma sami', dia berpandir dengan apa yang didengarnya. Itu kalau jadi imam, kalau jadi pemimpin. Jadi katanya ulama, qalbi qabru asraril muslimin. Hatiku ini adalah kuburan bagi rahasia-rahasia orang Islam. Sesuatu yang rahasia jangan disampaikan kuburan, karena kalau lagi ditabok aman. Bilanya ada rahasia aman. Bilanya orang nang kada kawa aman akan rahasia, berarti nya tuh bepander dengan sesuatu nang inya dengar. Semua nang inya dengar dipandirnya. Nah, itu kada baik. Itu termasuk pembohong ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abil hadatsana Muhammad ibn Musanna qala hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah qala bihasbil mar'i minal kadhib an yuhaddis bi kulli ma sami'. Bil hadatsana Muhammad ibn Musanna qala sami'tu Abdurrahman bin Mahdi yaqul la yakunu ar-rajul imaman yuqtada bih hatta yumsik an ba'di ma sami'. Nah itu. Jadi ujar Sayyidina Abdurrahman bin Mahdi, berkata Sidin, tiadalah seseorang laki-laki bisa menjadi pemimpin yang diumpati dengannya diikuti, kecuali sehingga ia bisa menahan dari sebahagian apa nang inya dengar. Jadi syaratnya pemimpin itu nang kawa diperpegangi dan kawa diumpati adalah kawa menahani bepandir sesuatu nang kada pantas dipandir. Kawa menahani bepandir sesuatu yang tidak tepat untuk dipandir. Kawa memilah-milih. Itu syaratnya pemimpin nang kawa diperpegangi. Mun semuanya anang didengar disampaikan, bohong ya jadi pembohong, ribah ya jadi pengribah, hasud jadi penghasud, jadi semuanya aneh. Nah, jadi semuanya yang didengar itu, kada semuanya yang didengar itu kawa dipandir atau disampaikan. Wa bilagal hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Umar bin Ali bin Muqaddam an Sufyan bin Husain qala sa'alani apa ini Iyas ka Ibas ka Iyas bin Muawiyah faqala inni araka qad apa ini kulifta apanya kalifta inni araka qad kalifta bi ilmil Quran faqra alayya surah. Aku melihat engkau telah banyak mengetahui apa ya kalifta ini dengan ilmu Al-Quran.
maka bacalah atasku satu surat, wafassir, dan tafsirkanlah, hatta anzur fi ma'alimta, sehingga aku kau melihat ilmumu sampai di mana. Fa in qala fafa'altu, maka aku lakukan. Faqala li, maka ia mengatakan kepadaku, ihfaz alayya ma'akul, hafalakan, ingatakan nang kepandirna, iyyaka wasyana'ah, jauhi oleh engkau akan panderan-panderan nang kada baik. Syanaah yakni syani', yang jelek-jelek, yang dianggap kada baik oleh orang banyak, itu ngarannya syanaah. Fil hadis, dalam bepander, fa innahu, maka sesungguhnya, qallama hamala hadun illa dalla, sedikit sekali yang membawa akan kejelekan dalam bepander itu kecuali jadi hinainya fi nafsi, pada dirinya, wa kadza wa kudziba, dan diingkari, dibohongkan, fi hadisi, dalam panderannya. Orang nang bepander kada bagus, yang dianggap orang kada baik, itu dirinya hina, panderannya kada diasi orang. Karena apa? Ini bepander kada bagus, yang dianggap menjijikkan, yang dianggap kotor, yang dianggap tidak pantas, itu kan al-adah muhakkamah. Adat itu kan diimpati. Sesuatu adat istiadat yang berlaku, misalnya menyambat napa, itu ada aturan-aturannya. Seperti dalam bahasa Arab, ya kan, menyambat sesuatu yang bersifat pribadi dengan kata-kata yang bersifat kinayah, artinya kiasan, gambaran. Jadi ujar Nabi, apabila duduk seorang laki-laki di atas istrinya perempuan, kemudian dia menggerakkannya, wajib mandi. Maksudnya apa? Yaitu bersetubuh atau berjibah. Tapi Nabi tidak mengatakan bersetubuh. Jadi ada kiasan-kiasan. Nah, begitu pula dalam setiap kampung, setiap daerah, setiap bahasa, ada hal-hal yang dianggap kada bagus dipandir, ada hal-hal yang dianggap tidak tepat bepandir kayak itu. Jangan bepandir kayak itu, karena kalau bepandir kayak itu, maka hinalah ia di mata orang lain dan tidak diterima pandirannya. Ya salah dia sendiri. Salah dia sendiri. Wabilagal haddatsani Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus, apa ini? An Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah anna Abdullah bin Mas'ud qala, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata, ma anta bimuhaddisin qauman hadisan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tiadalah engkau mengesahkan suatu kaum akan suatu kisah yang kada sampai memikirkan akan dia oleh akal-akal mereka, kecuali kisah engkau itu bagi sebahagian mereka menjadi fitnah. Tuh. Jadi harus kita bepandir itu sesuai. Kita bepandir dalam kenakan SD, ya 1 tambah 1 berapa gitu ya kalau SD. Ya kalau kita bepandir dalam SMP, ya kalau 7 kali 59 berapa, SMP sudah kom hitungnya. SMA lain pulang, 4 pangkat 4, wah umpamanya kayak kalau dalam matematika, pangkat ini kayak ini rumusnya tahu. Tapi kalau kita bepandir dalam kalangan SD, 4 kali 3 pangkat 2 ini berapa? Kada tahunya, jadinya ini apa nih ilmu apa nih? Kada tepat pembicaraannya, kada pas lawan orang nang bepandir lawan inya, akhirnya teler, bingung, halo, ngalih banget soalnya matematika itu jar, yang artinya matematika mati-matian tupangnya. Nah, itu harus pas, menjadi fitnah. Babun nahyi 'anir riwayah 'anil du'afa wal ihtiyat fi 'amaliha wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita bertahan, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yani shallaitul isya belum gumu shallal isya qabbalallahu minkum.